Baik, terima kasih telah bergabung dengan kita semua. Saya harapkan kalian sudah membaca materi yang sudah disampaikan lewat GCR. Suara saya sudah terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik, kita mulai. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan, tapi saya akan menyampaikan tentang latihan soalnya saja, contoh soal, supaya kalian tidak bingung. Karena waktu kita terbatas, saya mulai saja. Sudah kelihatan ya? Baik, contoh soal suatu plat lantai ruang kantor yang berada di tempat terlindung, terletak di atas dua tumpuan sederhana, di samping beban hidup. Plat lantai menerima beban mati 1,5 kN per meter persegi. Panjang bentang pusat ke pusat atau PKP dukungan plat L sama 3,4 meter. Kemudian bila digunakan beton FC aksen 20 MPa dan baja FY 240 MPa, rencanakan plat tersebut, hitung beban hidup maksimum yang masih dapat dipikul. Jadi ini adalah contoh soal perencanaan plat lantai ruang kantor. Nah, di sini sudah ada ya, kalau kalian nanti ada latihan soal berikutnya atau ujian, di sini dilihat di sini lantai kegunaan untuk apa? Ruang kantor. Di sini akan apa namanya? Akan termasuk dalam perhitungan ya, ruang kantor. Jadi beban hidupnya sudah ketahuan. Nanti kalian bisa lihat. Kemudian berada di tempat terlindung ini juga sudah ada di materi. Kalian lihat lagi, baca-baca. Kemudian terletak di atas dua tumpuan ini juga sama. Terletak di atas tumpuan sederhana. Kemudian di samping beban hidup, ya plat lantai menerima beban mati sekian, panjang bentang sekian. Nah, kalau perencanaan berarti sudah diketahui semua ini. Ya, kemudian kita merencanakan apa? Dimensinya. Gitu. Rencanakan plat tersebut, hitung beban hidup maksimum yang masih dapat dipikul plat tersebut berdasarkan tulangan yang digunakan. Baik, kita mulai. Solusinya adalah karena beton FC aksennya 20 MPa, ini kurang dari 30 MPa, maka beta 1 menggunakan 0,85. Kalau lebih dari 30 MPa, nanti dilihat di atas ada ketentuannya ya, jadi tidak sebesar ini. Kemudian baja tulangannya FY 240 MPa, epsilon Y, ya, epsilon Y. FY per ES dari 250 sekian dapat sekian 0,0012. Kemudian row balance, ya, row balance ini rasio tulangan. Rasio tulangan tuh nanti ada row balance, row maksimum, ya, ada row pakai nanti ya. Row balance 0,85 sekian-sekian ini hasilnya ada 0,0430. Ini bisa dicek ya, dihitung ulang. Nah, kalau biasa kita live, mahasiswa akan saya suruh menghitung. Ini nanti bisa dihitung ulang. Row maksimum ketentuannya adalah 0,75 dari row balance. Jadi hasilnya ini dikali 0,75 dapat sekian. Row minimum itu 0,0058. Jadi hasil akhirnya harus 0, ya. 0,0, 0,0. Kalau hasilnya 1, berarti harus dicek ulang. Kemudian langkah berikutnya adalah M sama dengan FY per 0,85 FC aksen. Ketemulah 14,1176. Nah, ini solusi ini dibuat secara berurutan ya, berurutan tahap-tahapannya, step-stepnya, supaya kalian dapat memahami. Berikutnya kita masuk ke perencanaan plat. Menentukan tebal plat. Yang pertama kali adalah menentukan tebal plat. Tebal plat minimum dengan FY 240 MPa. Tadi udah ada di soal. H minimum ada L per 20. L per 20. 0,4 tambah FY per 700 ini dapat dari mana? Ini ada di soal atas ya. 0,4 tambah FY per 700 dapat dari atas. Nanti bisa dicek
L-nya dalam milimeter ya, 3400. Sekian dapatlah 126,29 mm. Nah, karena ini lebih besar dari 120 mm, maka dipakai H, dari ketebalan platnya 130 mm atau 13 cm. Yang namanya H itu dari ini sampai sini ya. Ini adalah beton. Beton atas, luar, ini beton bawah. Ini tulangan pokoknya, ini tulangan susut bagi. Kemudian ada DS, jarak antara tulangan pokok ke selimut beton. Kemudian ini D, jarak antara tulangan pokok ke atas. Digunakan tulangan pokok P10. Nah, P10 sebenarnya sih tidak harus P10 ya, tapi untuk memudahkan kalian ancer-ancernya P10 dulu ya. Dan penutup betonnya 20 mm. 20 mm. Jadi 2 cm. Tidak terlalu tebal. Maka DS sama dengan 20 ditambah 10 bagi 2. Sama dengan 25 mm. 10 bagi 2. DS itu ini ya. DS, ini ya DS. DS itu dari tulangan pokok, separuh dari tulangan pokok ke selimut beton. Jadi mengapa ini dibagi 2? Karena diameternya 10, ini separuhnya dibagi 2. Kemudian ketemulah 25 mm atau 2,5 cm. Kemudian D itu adalah H dari sini ya, atas ini dikurangi DS. Maka ketemulah 105 mm. Nah, berat plat sendiri adalah 0,13. Dari mana? Dari ini H ini. Dikalikan dengan 23. 23 ini apa? Ini bisa dilihat di materi. 23 ini adalah berat beton bertulang ya. Berat betonnya dalam kilonewton. Maka ketemulah 2,99 kilonewton per meter persegi. Ingat, kalau di matematika seperti ini, perhitungan seperti ini, jangan lupa satuannya ya. Karena ini akan mempengaruhi. Beban hidup kantor. Ini dapat dari mana beban hidup kantor? Dari tadi yang di atas, ya, soal beban hidup kantor. Jadi dipakai untuk perkantoran kan gitu ya, dipakai untuk perkantoran. Nah, maka ini harus paham kalian, bisa dicek di materi. Mungkin beda lagi, saya akan memberikan soal plat digunakan untuk pertokoan, plat digunakan untuk laboratorium. Nah, itu bisa lain lagi ya. Beban rencananya adalah WU rencana total WU sama dengan 1,2 WD tambah 1,6 WL. Ini yang umum ya. Ini adalah beban maksimum yang biasanya ini paling besar. Ya, kombinasi pembebanan ya, 1,2 beban mati ditambah 1,2 beban hidup. Beban hidup itu apa? Beban mati itu apa? Ini beban mati, ini beban hidup itu apa? Silakan dilihat di materi di atas. Ya, beban mati itu bukan sebagai hanya benda mati saja, bukan ya. Beban hidup juga tidak hanya manusia saja, tidak. Nanti bisa dilihat beban mati itu adalah beban yang diam di tempat, tidak bisa digeser. Kalau meja bisa dibuang, bisa disingkirkan, maka itu menjadi beban hidup. Begitu. Ini beban mati 2,99 tambah 1,5. Dari mana ini 2,99 ini ya? Berat plat itu adalah berat beban mati. Ditambah beban mati sendiri 1,5 dari soal. Ditambah 1,6 dikali beban hidupnya di sini. Oke, sekian nih 9,388. Mungkin kalau tidak sampai selesai 40 menit bisa dilanjutkan berikutnya. Karena ditinjau selebar 1 meter. Nah, jadi plat ini tinjauannya adalah selebar 1 meter. Ya, tinjauannya adalah 1 meter. 1 meter ini nanti akan ada berapa tulangan di situ. Gitu ya. Jadi tinjauannya adalah 1 meter atau 1000 mm. Jadi ada pembatasan. Ini kalau kita lihat di penulangan di plat seperti itu ya. Nanti
dalam 1 meter jarak antar tulangan berapa gitu. Maka WU-nya adalah sekian kilonewton, tinjuannya per meter, maka meter perseginya dihilangkan. Kilonewton per meter. Jadi 1 meter itu bebannya adalah 9,388 kilonewton. MU ini momen ya. Momen maksimum 1/8 QL kuadrat. Kalau biasanya QL, tapi ini W. W dari mana? Dari sini ya. L kuadrat. Sekian dapatnya. Kemudian V itu gesernya. Ya, setengah QL atau setengah WUL. W ultimate. Beban real yang terjadi di lapangan. Sekian kilonewton. Kemudian kita mencari MN, momen nominal. Momen nominal itu rumusnya adalah MU dibagi dengan ini tahanan ya, tahanan. Jadi reduksi kekuatan. Jadi sekian, jadi 16,9571 kN. Jadi MN ini nanti harus sebesar ini. Kemudian RN ini dibagi BD kuadrat. Ya, BD kuadratnya tadi sudah sampaikan lebarnya adalah 1 meter atau 1000 cm. D-nya berapa? Tadi sudah ada di atas ini 105 ya. 105 kuadrat. Sekian dapat 1,5 sekian MPa. Ingat ada 4 angka di belakang koma. Maka rho kita tadi kan di atas ada rho balance, ada rho maksimum, ada rho minimum itu ya. Maka kita mencari ini adalah rho dari tulangan, rasio dari tulangan. Rumusnya seperti ini. M di mana? Di atas. Ya, Rn ini FY-nya dari soal di atas. Maka saya sampaikan kalau kalian menghitung M saja salah, Rn-nya juga salah, maka ke bawah sudah pasti akan salah. Maka hati-hati dalam mengerjakan teknologi beton ini. Cek dan recheck itu penting ya. Kemudian konsentrasi dalam mengerjakan. Rho yang dihasilkan adalah 0,00, maka ini hasilnya harus 0, kalau 1, ada kekeliruan di situ ya. 0,0067. Maka ini lebih besar dari rho minimum. Oke, 0,0058. Maka luas tulangan pokoknya adalah AS. Rumusnya ada rho dikali B dikali D. B itu lebar, D itu tebal, plat tentunya. Maka AS itu adalah luas tulangan. Luas tulangan pokok. Luas tulangan pokok sekian 706,4508 mm persegi dikali meter panjang. Jadi per meternya ya, per 1 meternya nanti luas tulangan pokok ada 706,4508. Nah, ini tugas kita nanti akan menghitung berapa sih jumlah tulangan yang dipakai kan gitu ya. Kalau tadi sudah disampaikan menggunakan tulangan 10 mm, maka berapa tulangan banyaknya? Nah, sepanjang 1 meter dengan jarak tertentu gitu ya. Baik, ini luas tulangan pokok dapat juga dicari dengan keseimbangan gaya-gaya dalam. Sebagai berikut ini tidak akan saya sampaikan, silakan dipelajari. Nah, saya masuk di sini ya. Luas tulangan susut. FY sama dengan 300 MPa. A susut ASST sama dengan 0,0020 BH. Ini dari mana? Dari materi ya. Materi di atas. Materi di atas ada terletak di 2 tumpuan. Nah, ini A susutnya ada. Kemudian B dimasukkan, H dimasukkan, dapatlah ini. Jadi luas tulangan susut per meter panjang. Jadi meter panjangnya kotak persegi ya. Meter panjang untuk tulangan susut, meter panjang untuk tulangan pokok. 260 mm persegi. Ya, ini juga akan kita cari berapa sih jumlahnya gitu ya. Dilihat bahwa luas tulangan pokok adalah AS 706 lebih besar dari A susut nih. Harus seperti ini ya. Nah, 260 mm persegi. Maka luas tulangan pokoknya adalah AS ini. Jadi kalau AS itu lebih besar dari A susut, maka yang dipakai untuk tulangan pokok pastinya yang lebih besar gitu ya.
yang lebih besar. Oke, sekarang masuk ke berapa jumlah dari tulangan masing-masing ya. Ada tulangan pokok luas 1 batang P10 sama dengan A1P 78,50 mm persegi. Ini luas lingkaran ya, seperempat pi D atau seperempat pi R kuadrat. Dihitung luasannya ya. Ini D diameter kan, diameter. Ketemu sekian ini. Kalau tidak percaya silakan dihitung. Kemudian S itu apa? Jarak. Ya, jarak. Rumusnya sudah ada di atas. A1P dikalikan dengan 1000 dibagi dengan luas tulangan pokoknya. Maka ketemu 111,12 mm itu jaraknya ya. Jarak 111,12 mm. Nah, jarak tulangan pokok PKP itu pusat ke pusat maksimum, ini juga sudah ada ketentuannya. 3H ya, 3H sama dengan 3 kali 130 sama dengan 390 mm atau 500 mm. Jadi ketentuannya adalah ya 3H ya, 3H atau kalau lebih dari 3H tidak boleh melebihi 500 mm. Katakanlah 3H mendapat hasilnya 510. Nah, ini tidak bisa. Jaraknya harus dipakai 500 mm gitu ya. Oke. Paham. Jarak PKP maksimumnya adalah 390 mm. Maka jaraknya 111,12 mm ini lebih kecil dari 360 mm. Maaf, ini 390 mm ya. Maka dipakai P10, ini tulangannya ya. Nanti cara penulisan di plat seperti ini. P itu polos, 10 itu diameternya. Diameternya siapa sih? Tulangan. Kemudian ada minus, ini bagian dari jarak. Jadi kalau dibaca adalah tulangan pokok menggunakan tulangan polos diameter 10, jaraknya 110 gitu ya. Semua dalam milimeter. Kemudian tulangan susut, maaf. Tulangan susut sama perhitungannya. Kita menggunakan tulangan diameternya 8. Kita cari satu tulangan itu berapa besarnya, luasannya 50,3 mm persegi ya, plus minus mungkin lebih dikit, tapi dicari 50,30 mm. Dicari jaraknya sama seperti tadi, sekian milimeter ya. Kemudian kalau jarak tulangan susut maksimumnya itu adalah 5H. 5H. Ya, kalau tadi tulang pokok 3H, ini 5H. 5 kali 130, 650 atau 500 mm. Nah, ini. Atau ini sebagai jarak ya, atau 500 mm ini sebagai jarak. Kalau lebih dari 500 maka yang dipakai adalah 500. Jarak PKP maksimum adalah 500. Oke, paham ya? S jaraknya ini dibandingkan 500 sangat ternyata lebih kecil. Oleh karena itu dipakai tulangan susut adalah tulangan polos diameter 8 dengan jarak 190 mm. Oke, kita sudah mendapatkan tulangan pokok, tulangan susut. Sejauh ini sudah dapat itu ya. Kemudian dapat apa lagi? Tebal. Tebal plat ya. Kuat geser plat tanpa tulangan geser. Ini ketemulah VU sama dengan sekian 15,9596 VU-nya ya. VU-nya kan dari atas tadi ya. Ternyata ini kuat geser platnya lebih kecil dari lebih besar dari VU, maka ini aman. Tanpa tulangan geser ini sudah aman. Penggambarannya seperti itu. Nah, penggambarannya seperti ini balok, ini tulangannya itu ya. Yang di bawah ini adalah tulangan pokok P10, 110, kemudian yang titik-titik ini adalah tulangan susut
di atasnya ya. P150. Maka lihatnya seperti ini. Ini kalau di lapangan biasa OKP ada gambar kerja tulangan ini kok ada segitiga nih ke sana, nih segitiga nih ke sana, itu bagaimana? Nah, maksudnya adalah seperti ini. Ini jarak pusat ke pusat 3.400. Berikutnya adalah menghitung beban hidup maksimum. Tadi kan asumsi ya. Asumsi kantor itu beratnya adalah tadi 250. Maka dipakai tulangan pokok P10 110, maka luas tulangan yang digunakan untuk setiap 1000 mm lebar plat adalah AS-nya sekian. Ya, dimasukkan dan S-nya sudah ketemu, maka AS yang sebenarnya AS pakai ya, tadi AS rencana, ini AS pakai. Maka sekian. Jadi ada istilah-istilah dari AS pakai, AS rencana. Anggap tulangan tarik telah mencapai regangan leleh pada saat beton desak mencapai regangan hancur. Jadi saat beton itu melendut, kemudian ada retak di situ ya, retak hancur gitu, maka tulangan tarik mencapai regangan leleh. Nah, gini kemudian ada lendutan, ini lendutan, maka dilihat di bawah tuh ada retakan, maka tulangan tarik juga ikut leleh. Asumsinya seperti itu ya, kita harus penuh asumsi di sini. Karena kalau tidak penuh asumsi kita tidak bisa menghitung. Kemudian ini gaya-gaya dalam, ada C, ada T, ini gaya-gaya dalam ya. Dilihat di gambarnya. Lihat di gambarnya di sini. Nah ini C itu adalah, nah ini konkret, bagian konkret. Ini bagian desak, ini bagian tarik ya. T ini kompres. Ini konkretnya ya, betonnya ini tulangan bajanya. Nah di sini C itu adalah 0,85 FC dikali B dikali A. Kemudian T itu adalah AS dikali FJ karena ini tulangan ya, tulangan tariknya. Nah ini tengah-tengah ya, ini tengah-tengah bebannya tengah-tengah. Terus ini GN itu apa? Ini garis netralnya, garis yang memisahkan antara desak dan tarik. Oke, ketemu C dan T, keseimbangan gaya-gaya dalam itu harus C sama dengan T. Nah, karena masih ada notasi A, maka A ketemu. A tadi yang di atas tadi ada A 10, sekian milimeter. X itu adalah A dibagi beta 1, ketemulah 11,8528 mm. Periksa regangan tulangan tarik. Epsilon ini regangan ya, regangan S, tulangan steel. D min X bagi X dikali epsilon CU aksen. Sekian ini 0,003 dari mana? Dapat dari percobaan ya, percobaan dari material ya, percobaan dari material siapa? Material baik ditarik. Ketemu ini. Maka 0,0236 lebih besar dari epsilon Y yang di atas tadi ya. Masih ingat ya, dibuka-buka. Jadi ini saling terkait ya. Kalian harus lihat ke atas lagi catatannya, perhitungannya. Maka benar asumsi kita tulangan tarik sudah leleh. Buktinya adalah epsilon S lebih besar dari epsilon Y. Epsilon Y itu apa sih? Itu nilai regangan dari baja FY-nya berapa? 300 tadi ya. Kemudian momen nominal dan momen terfaktor MN ini seperti ini rumusnya. Dia dimasukkan A tadi sudah ada di atas bagi 2 dikali 10 pangkat min 6 karena akan dikonversikan menjadi kilonewton meter ya, kilonewton meter. Oh, tadi kan hasilnya milimeter semua ya, X ini milimeter kan itu ya. T-nya juga dalam newton. T-nya dalam newton ya. Newton per milimeter dikonversikan ke kilonewton, milimeter dikonversikan ke dalam kilonewton meter. Nah, gitu. Jadi kan newton ke kilonewton 10 pangkat min 3, milimeter ke meter 10 pangkat min 3 ditambah jadi 10 pangkat min 6. Maka konversi ke kilonewton meter. Maka MU adalah itu ya. MU itu adalah ini. MU adalah ini dikali MN. Nah, ini reduksi, faktor reduksi ya. 0,8 dikali 17,119
1209, ketemulah 13,697 kilonewton meter. Ya, kilonewton meter. Ini ingat MN pakai ya, MN pakai, MN pakai ini MN rencana tadi. Ini harus lebih besar nih ya, harus lebih besar. Ini dipakai di sini. Kemudian kita lihat beban hidup maksimumnya berapa sih sebenarnya ya. Si plat itu yang untuk kantor tadi sebenarnya masih bisa menerima beban hidup berapa. Ini momen maksimum 8 kL kuadrat, WU-nya dimasukkan MU-nya, maka WU adalah 9,4787 kN. Maka dimasukkan nih rumusnya, 1,2 mati ditambah 1,6 hidup. Maka ini dikeluarkan WL, ya, ini masuk ke sana, kemudian 1,6 dibagi. WU min 1,2 WD, ya, dibagi 1,6. Maka dapatlah 2,5567 kN per meter persegi. Jadi, beban hidup maksimum yang dapat dipikul oleh plat adalah 2,5567 kN per meter persegi. Ini sudah lebih besar dari tadi ya, 250 atau 2,5 ya, 2,50 kN per meter persegi. Nah, kalian sebagai perencana akan menyampaikan kepada ownernya nanti ya, Pak, ternyata ini masih bisa diberikan beban sampai maksimumnya 0,0567. Nah, apakah itu ya? Nanti kalian bisa merinci apa saja boleh di sana ya, beban hidup ya. Beban hidup itu beban, biarpun itu benda mati, tapi bisa digeser. Meja kantor, kursi kantor, karpet mungkin di sana ya, ada manusia mungkin kalau rapat, oke, tidak dibatasi atau pembatasannya 10 orang dengan bobot maksimum sekian kilogram, nah itu. Atau mungkin ada tempat tidur bisa di situ, atau mungkin lemari-lemari ya, lemari-lemari yang bisa digeser, yang bisa dihilangkan. Itu semua beban hidup. Nah, itu. Baik, cukup sekian penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf ini saya suaranya percepat ya. Ada pertanyaan? Sudah saya rekam, jadi ya mungkin bisa diulang-ulang lagi penjelasan saya nanti. Loh, running. Mohon maaf. Kok belum bisa ini ya. Ada pertanyaan? Bingung pasti ya. Nggak paham mungkin. Oleh karena itu dipahami dulu, mungkin hari atau mungkin sebentar lagi akan saya kirimkan tugas untuk menghitung plat. Sebentar, ternyata belum dicancet. Ada pertanyaan?